Halo semuanya, selamat bergabung kembali dalam mata kuliah Sistem Enterprise. Jika pada video-video sebelumnya kita masih membahas tentang pengantar sistem enterprise, maka pada video kali ini kita akan sudah berbicara tentang proses bisnis utama pada perusahaan manufaktur yang dapat dibantu dengan ERP. Adapun tujuan pembelajaran dari video ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan proses bisnis utama dalam perusahaan manufaktur dan mampu menjelaskan modul-modul utama dalam ERP yang dapat mendukung proses tersebut. Modul-modul dalam ERP dikembangkan untuk mengotomasi berbagai proses bisnis utama di dalam perusahaan. Seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, proses bisnis di dalam perusahaan bisa sangat bervariasi tergantung dari tipe dan karakteristik perusahaan. ERP adalah sebuah perangkat lunak yang dirancang berdasarkan best practice atau praktek terbaik, sehingga berbagai vendor ERP mengembangkan perangkat lunaknya berdasarkan proses bisnis yang dianggap umum. Terdapat beberapa model referensi proses bisnis yang telah dikembangkan dan dapat dipakai sebagai acuan best practice untuk organisasi, antara lain Process Classification Framework atau PCF dan Supply Chain Operations Reference atau SCORE. Untuk industri manufaktur yang menjadi cikal bakal dari ERP, model referensi yang banyak digunakan adalah PCF dan SCORE ini. Perusahaan manufaktur sendiri memiliki beberapa proses sebagai berikut, yaitu 1. Penjualan atau dikenal dengan order to cash, pembelian atau procure to pay, perencanaan produksi atau plan to production, produksi itu sendiri, pergudangan, manajemen kualitas, pemeliharaan pabrik, manajemen sumber daya manusia atau recruit to retire, akuntansi, finansial dan kontrol, manajemen investasi, dan manajemen proyek. Tabel ini menunjukkan proses penjualan dan pembelian serta aktivitas yang ada di masing-masing proses. Proses penjualan misalnya diawali ketika perusahaan menangani permintaan pelanggan sampai pelanggan membayar. Secara umum, aktivitasnya adalah penanganan atas pelanggan yang meminta kuotasi, lalu menangani pemesanan penjualan, pengecekan kredit pelanggan, pengambilan barang, pengepakan dan pengiriman, serta penerimaan pembayaran. Namun, aktivitas ini bisa berbeda tergantung dari jenis perusahaan seperti yang sudah ditetapkan pada SCORE. Perusahaan retail umumnya tidak menjalankan request for quotation. RFQ lebih umum pada perusahaan bertipe MTO atau proyek. Selain itu, tipe pengiriman juga bisa berbeda-beda. Ada pelanggan yang mungkin meminta pengiriman yang bertahap, ada yang sekaligus. Demikian pula pembayaran. Ada perusahaan yang memperbolehkan pelanggan berhutang atau menyicil pembayaran, ada yang meminta pembayaran penuh di awal sebelum barang dikirim. Disinilah peran seorang functional ERP untuk menyesuaikan best practice yang dibawa oleh paket ERP dengan kebutuhan perusahaan. Proses perencanaan produksi yang menjadi bagian utama dalam perkembangan ERP dimulai dari perencanaan jangka menengah sampai perencanaan kebutuhan material dan perencanaan produksi. Pada perusahaan manufaktur terdapat pula proses pergudangan yang mengatur keluar masuknya barang dan peletakan material atau barang di gudang. Sementara itu, proses pemeliharaan dan perbaikan aset adalah bagian dari proses pemeliharaan. Selain proses inti, terdapat pula modul untuk mendukung proses-proses pendukung, seperti misalnya proses manajemen sumber daya manusia yang mengelola SDM mulai direkrut sampai dengan pensiun. Proses akuntansi untuk pencatatan aliran keuangan, proses controlling terkait dengan pengelolaan keuangan perusahaan, dan yang terakhir proses manajemen investasi terkait pengelolaan investasi termasuk pengajuan dan penentuan anggaran. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, vendor biasanya membagi perangkat lunak ERP ke dalam modul-modul yang memfasilitasi berbagai proses bisnis di dalam organisasi. Pembahasan proses bisnis akan mengacu pada best practice dan modul-modul yang dikembangkan oleh SAP.
Untuk setiap modul, pembahasan akan meliputi master data, aktivitas utama, dan integrasi dengan modul lain. Pembahasan proses bisnis akan mengacu pada modul-modul yang dikembangkan oleh SAP. Sistem ERP menciptakan integrasi dengan menggunakan sebuah basis data tunggal yang dapat digunakan oleh berbagai modul di dalamnya. Dengan basis data tunggal ini, maka sistem ERP dapat meminimalkan kesalahan pemasukan data dan menyediakan informasi yang akurat secara real-time kepada seluruh pengguna. Untuk memahami cara kerja sebuah modul ERP, pertama kali perlu dipahami dulu tentang master data dan transaction data. Master data mengacu pada objek bisnis yang mewakili informasi yang paling bernilai, disetujui bersama, dan dibagi di seluruh organisasi. SAP mendefinisikan master data sebagai data jangka panjang yang merepresentasikan sekumpulan data atau dataset. Dalam SAP ERP, transaksi penting dan kejadian penting diberi sebuah nomor untuk tujuan pencatatan. Bukti elektronik dari sebuah transaksi dalam SAP ERP disebut dokumen atau dokumen. Transaction data adalah data terkait proses yang bersifat jangka pendek dan didedikasikan untuk master data tertentu. Contoh dari data transaksi adalah pesanan pembelian atau purchase order, tagihan atau invoice, kuotasi atau quotation, pesanan penjualan atau sales order, dan pesanan transportasi atau transportation order. Selain kedua data ini, SAP juga mendefinisikan organizational data yang menunjukkan struktur organisasi baik secara legal ataupun terkait penggunaan bisnis. Setiap unit organisasi yang ditunjukkan dalam organizational data bertugas mengadopsi beberapa fungsi di dalam sebuah enterprise dan menjalankan fungsi tersebut. Tabel ini menunjukkan contoh-contoh data organisasi, data master, dan transaksi yang digunakan oleh SAP. Organizational data antara lain terdiri dari company code, plant, storage location, dan lain sebagainya. Master data dalam SAP ERP antara lain sumber daya manusia, material, pelanggan, pemasok, dan lain-lain. Sementara, transaction data seperti yang sudah disebutkan sebelumnya adalah purchase order atau pesanan pembelian, invoice, atau tagihan, quotation, dan lain-lain. Pada video-video selanjutnya akan dibahas lebih lanjut bagaimana penggunaan masing-masing data dalam modul SAP ERP.